doa Baik. dan sekalian firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari ini atas penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat pertemuan kami ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, menghidupkan kami semua Bapa. Bapa yang baik, hamba-Mu siap membentangkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memerdekakan kami semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Bersyukur kita bertemu di pagi hari ini. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada persekutuan yang indah selain daripada persekutuan kita dengan Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan akan membawa kita kepada sebuah kemenangan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya hari ini berbicara tentang memberi dengan kerelaan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bukan mengajar, tetapi kita hanya berbagi firman Tuhan supaya kita memberi tidak salah, supaya kita memberi itu dengan sukacita. Karena ketika kita memberi, berarti kita sedang memintangi Tuhan dalam hidup kita. Karena orang yang memberi tidak pernah akan berkekurangan. Sebab Tuhan yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan mampu melakukan segala pekerjaannya di luar pemikiran kita manusia yang sempit ini. Atau Tuhan mampu melakukan sesuatu di luar pemahaman kita yang terbatas ini. Karena pemahaman manusia itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Maka dari itu hari demi hari kita memerlukan Tuhan untuk mendidik kita, mengajar kita, memulihkan kita, memulihkan hubungan kita dengan keluarga. Begitu juga dengan kita memberi. Maka dari itu kita akan melihat Alkitab kita bersama-sama dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7 dan 8. Saya membacakannya bagi kita Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malahan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang begitu hebat tentang memberi. Jadi Alkitab cukup jelas memberikan gambaran kepada kita. Ketika kita menanam padi, tidak mungkin kita memanennya jagung. Gak mungkin itu Bapak Ibu. Pasti kita panennya padi. Makanya ini hukum alam. Ini hukum alam di mana hukum alam bagi kita anak-anak Tuhan menyatakan bahwa kalau kita menanam padi, pastinya kita akan tanam padi. Kalau kita menanam jagung, pastinya kita akan menuai jagung. Kalau kita menanam kebaikan, pasti juga kita akan menuai kebaikan. Begitu juga sebaliknya dalam hukum rohani kita. Ketika kita memberikan sesuatu, maka berikanlah dengan rela hati. Perhatikan saya membacakan ini Bapak Ibu. Ayat yang ke-6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Maka kalau kita melihat orang-orang yang memberikan kepada Tuhan itu tidak pernah berkekurangan. Ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, bukan berarti bernilai uang, tetapi persembahan yang baik itu kepada Tuhan adalah hidup kita ini. Ketika kita mempersembahkan hidupnya saja 100% kepada Tuhan, maka kita juga bisa mempersembahkan apa yang ada kepada kita. Sebab ketika kita mempersembahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, kita percaya akan janji Tuhan, kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mampu mengubah yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Tuhan. Maka camkanlah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu saudara memberikan atau menabur, maka yang pertama harus dengan rela hati.
Orang yang memberikan dengan rela hati berarti dia tidak hitung-hitungan. Dia tidak menganggap dia sudah memberi. Makanya jelas Alkitab berkata, ketika kamu memberikan dengan tangan kanan, janganlah ditahu oleh tangan kiri. Ketika kita memberikan dengan tangan kiri, janganlah ditahu oleh tangan kanan. Berarti kita harus memposisikan diri kita sebagai alatnya Tuhan untuk pekerjaannya Tuhan. Kita harus memposisikan diri kita untuk memberikan dengan sukarela. Karena pemberian dengan sukarela itulah yang dicintai oleh Tuhan. Yesus Allah Bapa memberikan anaknya kepada kita dengan sukarela untuk menebus kita tanpa hitung-hitungan kepada kita. Makanya kita ditebus dengan begitu luar biasa. Teladan kita dalam memberi adalah Yesus Kristus. Dia bukan hanya memberikan harta. Kalau harta bisa dicari, kalau uang bisa dicari, kerja keras, mau jadi kuli bangunan kita, mau jadi apapun kita, pasti ada uang, kita bisa menghasilkan. Tetapi yang diberikan Tuhan, dia berikan nyawanya bagi kita. Dia memberikannya dengan kerelaan hati. Kalau Bapak Ibu memberikan sesuatu untuk Tuhan, berikanlah dengan kerelaan hati. Sebab Tuhan sudah memberikan dengan rela segala yang baik dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan hal yang dahsyat dalam hidup kita. Hal yang perkasa Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Maka begitu dahsyat firman pagi hari ini menegur saya secara pribadi. Ketika saya memberi, jangan sampai kita umbar-umbar. Ketika kita memberi, kita harus memberi dengan rela tanpa kita menyesal memberi. Karena percaya bahwa Tuhan akan mengembalikannya lebih dari apa yang kita beri. Yang kedua yang kita pelajari adalah janganlah dengan sedih hati atau karena terpaksa. Jangan karena sedih kita memberi. Aku kayaknya kalau memberikan ini kayaknya aku merasa berkekurangan deh. Aku tidak merasa berkecukupan deh. Padahal kita melimpah ruah loh berkat Tuhan. Kita melimpah ruah kesehatan, kita melimpah ruah diberikan anak, diberikan rumah, diberikan semua yang baik dari Tuhan. Tetapi kenapa kita ketika memberi, kita sedih hati, kita merasa kehilangan semuanya. Baru kita memberi, tapi kita merasa kehilangan. Tetapi ayat yang ke-6 itu adalah hanya dampak ketika kita memberikan dengan rela hati, dengan tidak sedih, tidak ada rasa kehilangan gitu. Ketika kita memberi, kita mempersembahkan untuk Raja di atas segala raja. Di hari Natal ini kita belajar dari orang Majus. Mereka memberikan harta yang paling berharga kepada Tuhan, emas, perak, dan kemenyan. Mereka merelakan itu kepada Tuhan. Meskipun kita melihat emas berapa harganya, perak dan kemenyan, diberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi orang yang memberi, janganlah ia memberi dengan sedih hati. Aku sedih kalau aku memberikan 10.000 untuk Tuhan. Ini hanya contoh saja, memberikan 10.000 kayaknya, aduh, hilang. Tetapi orang yang memberi berarti dia orang yang menyadari bahwa dia ada di dunia ini untuk kemuliaan Allah Bapa, untuk mengerjakan pekerjaannya Tuhan yang ada di muka bumi ini. Makanya jelas Alkitab berkata jangan memberi dengan sedih. Dan lalu dilanjutkan dengan di ayat yang ke-7. Atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi itu harus dengan sukacita, karena Yesus memberikan hidupnya bagi kita juga dengan sukacita. Dia memberikannya tanpa kita bayar, tetapi dia rela membayar kita dari pasal dosa supaya kita bernilai. Orang yang memberi, dia mengetahui nilai hidupnya itu adalah nilai kerajaan sorga. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan, harta juga pemberian Tuhan, anak juga pemberian Tuhan, tidak ada satupun yang kita bisa banggakan dalam hidup ini. Tidak ada satupun yang bisa menjadi kebanggaan kita dalam dunia ini. Yang menjadi kebanggaan kita satu-satunya adalah Yesus Kristus. Jangan ada yang lain yang menduakan hati kita sehingga kita menganggap kebanggaan kita hal-hal yang lain. Tetapi kebanggaan kita yang sesungguhnya adalah Yesus itu sendiri. Ketika kita memiliki Yesus, maka kita sudah memiliki harta yang paling berharga. Yang dicari oleh dunia ini. Yang dicari oleh seluruh manusia. Kita memiliki harga yang begitu dahsyat dan luar biasa. Jadi kita bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Mari kita teruslah memberikan diri kita menjadi persembahan yang baik untuk Tuhan.
Kita mempersembahkan keseluruhan hidup kita. Kita mempersembahkan keseluruhan jiwa raga kita untuk kemuliaan Tuhan. Saya sudah sampaikan tadi bahwa ketika kita memberikan hidup kita saja kepada Tuhan, maka apa yang kita punya kita akan berikan kepada Tuhan. Ada contoh di dalam Alkitab yang tidak rela dia memberikan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan semuanya hukum Taurat dari A sampai Z, saya sudah melakukan. Anak muda itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya mau masuk surga, bagaimana caranya? Tuhan bilang, kamu harus mengasihi dan segala macam. Oh Tuhan, itu kecil, saya sudah lakukan semuanya. Ketika Tuhan berkata kepadanya, hei, juallah seluruh hartamu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin. Apa katanya? Dia lari. Dia tidak kuat di dalam hal itu. Karena kenapa? Benar dan jelas kata Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi ketika harta kita adalah Yesus, maka hati kita harus melekat kepada Yesus. Dan hati kita ada di sana. Ketika hati kita ada bersama Yesus, maka percayalah pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Maka ayat yang ke-8 berkata begini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Ini jelas berkata Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malahan berkelebihan di dalam berbagai kebijaksanaan. Jadi kita bersyukur ketika kita memberi, berarti kita sedang menanamkan berkat-berkat yang akan kita terima. Percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memberi dengan sukarela, dengan tidak terpaksa, pasti Tuhan akan melimpahkan akan berkat-berkat Tuhan. Dari mana saja Tuhan bisa memberikan berkat. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan yang singkat pagi hari ini menguatkan kita semua. Berilah dengan rela hati karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita terlebih dahulu. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur kiranya Tuhan terus menolong kami, memulihkan kami semua, dan ubah konsep hidup kami dalam memberi. Kami menyerahkan persekutuan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kemurahan dan kebaikan Tuhan mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih pagi ini. Saya duluan keluar ya.